Muslim sebelah kan. Oh, ke situ Iya, Bu. iya, imam juga. Pernah jadi imam juga. Imam juga. Jumatan di Masjid Al-Mukarramah juga. Oh, Jumatan orang pun tahu. Sekampung orang tahu kalau dia Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel ini, di channel Afrida Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 bulan menikah. Wanita asal Jambi ini baru tahu bahwa suaminya itu adalah perempuan. Nah, inilah kasus Ahnaf Arafif, guys. Nah, kasus Ahnaf Arafif ini sedang viral-viralnya di media sosial Indonesia, khususnya di Twitter, di mana terdapat wanita asal Jambi yang berinisial N dinikahi oleh seorang laki-laki yang ternyata perempuan. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita bahas, guys. Oke. Nah, kejadian ini terjadi antara bulan Mei sampai Juni 2021. N, wanita asal Jambi, ini menginstal sebuah aplikasi kencan online yang bernama Tantan. Nah, di Tantan ini ia berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Ahnaf Arafif, dan langsung satset, nggak perlu berpikir panjang. Ahnaf Arafif ini nggak tanggung-tanggung, guys, langsung mendatangi dan meminta untuk menikahinya. Nah, jadi langsung mendatangi N, melamarnya di depan orang tuanya langsung, dan langsung menikahinya. Namun ketika ditanya identitas si Ahnaf Arafif, ini selalu mengelak dengan alasan identitasnya sedang diurus dan ketinggalan, dan pernikahan berlangsung secara sirih. Dan 10 bulan kemudian, karena kecurigaan orang tua si N, ini selama beberapa lama si Ahnaf Arafif ini tidak pernah kelihatan membuka pakaiannya ketika ke kamar mandi ataupun mandi, ya guys ya. Dia biasalah, ya kan, yang namanya laki-laki kalau di rumah ada ya, sekali-kali itu nggak pakai baju, tapi mandi itu ya biasalah, kecuali pakai celana ya. Kalau untuk baju biasanya dilepas gitu. Tapi tidak dengan si Ahnaf Arafif ini. Dia selalu tidak lepas dari pakaiannya, termasuk saat mandi. Dia masih tetap menggunakan pakaian. Nah, melihat gelagat tersebut, ibu si N ini meminta sang menantu untuk membuka baju ketika mandi. Jadi pas Ahnaf Arafif ini sedang mandi, dan ibu si N ini yang udah lama curiga dengan menantunya, akhirnya dia memberanikan dirinya untuk meminta Ahnaf Arafif ini untuk membuka bajunya. Nah, akhirnya dari sinilah keluarga semakin curiga, dan pada saat ini juga terbukti bahwa Ahnaf Arafif ini adalah perempuan yang bernama Erayani. Dan selama ini N, wanita asal Jambi, ini telah dinikahi Erayani. Atas hal ini si N ini langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi setempat, guys, dan mengaku ia dirugikan secara mental maupun materi. Untuk materi itu senilai 300 juta lebih, guys. Secara mental dirinya dan keluarga telah dipermalukan atas hal ini. Dan Ahnaf Arafif juga mengaku dia adalah seorang dokter, seorang laki-laki dengan nama Gilbert, aslinya kemudian mualaf dengan nama Gilbert aslinya. Nah, kemudian dia mualaf, dia juga seorang pegawai ini itu, tapi semuanya itu berdiri di atas panggung kebohongan. Nah, bisa kalian bayangkan kan bagaimana. Dan si N ini meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan, dan pelaku dihukum seadil-adilnya. Mental dan nama baik saya sudah dirusak, kata si N,
karir saya dihancurkan, uang saya dikuras habis-habisan, kerugian saya hingga 300 juta lebih. Sedangkan pihak pelaku dengan santai seolah-olah tidak bersalah atas perbuatan zolimnya, dan pihak keluarganya sama sekali tidak ada itikat baik untuk mengembalikan hak saya, kata si N. Malah asik foya-foya, tolong tahu diri sedikit lah, kata si N. Anak kalian itu terlibat kasus hukum dan merugikan saya sebagai korban. Bahkan pasti ada korban lain setelah korban-korban si N ini. Nah, saya harap bisa otak-otak penipuan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik terhadap saya, orang tua saya, serta korban malpraktek. Nah, pelaku mengaku sebagai dokter. Sebelumnya tolong jangan judge saya dan memaki saya karena mental saya pun sudah sangat rusak. Namun saya tetap harus berusaha untuk mendapatkan kembali hak-hak saya. Dan orang jahat itu dihukum seberat-beratnya, dan saya berharap pihak berwajib pun bisa menangkap semua sindikat penipuan pencucian otak ini. Saya butuh dukungan dari teman-teman semua. Kejadian ini bermula pada tanggal 31 Mei. Saya yang membuka APK Tantan, saran dari teman. Nah, jadi si N ini menginstal aplikasi Tantan ini itu merupakan saran dari temannya. Berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Petrus Gilbert atau Arafif, seorang mu'alaf yang hendak mencari pasangan hidup. Nah, dari sini ia mulai chat saya dan mengajak berkenalan. Selanjutnya kita masuk ke kejadian yang sesungguhnya ya guys ya. Nah, kejadian ini bermula pada tanggal 31 Mei 2021 kemarin. Si N ini yang membuka APK Tantan ini, dia menginstal aplikasi Tantan ini adalah saran dari temannya. Ini langsung berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Petrus Gilbert atau Arafif, seorang mu'alaf yang hendak mencari pasangan hidup. Dari sini ia mulai mengechat si N dan mengajak berkenalan. Nah, setelah berkenalan selama 2 minggu, ia datang ke rumah si N di Jambi berniat untuk melamar si N. Nah, jadi dia tidak membawa identitas dan apapun ya, selain dirinya saja yang datang ke Jambi ke rumahnya si N dengan alasan dia tidak membawa identitas, dengan alasan berganti nama menjadi Ahnaf Arafif agar menghilangkan nama baptisnya yang semulanya bernama Gilbert. Setelah berkenalan dengan keluarga saya pun, ia mengaku sebagai dokter dan pengusaha batu bara, guys. Nah, si N dan ibunya dikenal dengan orang tua angkatnya yang bernama Safni via video call. Nah, dan saat itu juga membahas masalah pernikahan dan menunggu kedatangan keluarga besar Ahnaf Arafif. Setelah 1 minggu di Jambi, si Ahnaf Arafif ini pulang ke Lahat dengan alasan akan mengambil surat menyurat serta KTP dengan nama yang baru. Nah, tanggal 4 Juli 2021 lalu pada tanggal 5 Juli 2021 adiknya yang bernama Devtia Sari mengabari si N bahwa mamanya meninggal karena COVID. Nah, setelah beberapa hari dirawat di ICU, kemudian pelaku pun mengabari saya. Kemudian si Arafif ini juga mengabari si N demikian, dan juga tante si Arafif ini juga mengabari si N ini juga seperti itu, bahwa ibunya itu meninggal. Nah,
Jadi kedatangan mereka pun ditunda karena seharusnya pada tanggal 9 Juli 2021 akan ada acara lamaran. Posisi tenda pun sudah dipasang, bahan-bahan untuk acara lamaran pun sudah dibeli dengan uang ibu si N sendiri. Nah, hari setelah kabar duka tersebut, pelaku datang kembali ke Jambi tanpa membawa identitas lagi, guys, dengan alasan belum jadi. Sampai pada akhirnya tanggal 18 Juli ini adalah hari pernikahan mereka. Si N ini pagi hari disarankan oleh Om dan bibinya untuk menikah secara agama saja dulu. Atas permintaan pelaku tersebut juga spontan kaget, namun dikatakan tidak apa-apa, menikah siri dulu sambil menunggu surat-surat identitas. Dan dikatakan oleh Om dan bibi saya bahwa bibinya bahwa di daerah dia tinggal sebelumnya juga ada yang menikah siri dulu baru lanjut ke KUA. Nah, hari itu juga saya meminta izin kepada ibu saya, dan hari itu juga ia langsung meminta izin kepada ibunya pada waktu sore menjelang maghrib ya. Spontan ibunya kaget dan kondisinya saat itu memang sedang sakit. Nah, jadi untuk ibunya si N ini memang kondisinya sedang sakit pada saat itu, sehingga tidak bisa mendampingi si N, sedangkan ayahnya juga memang sudah sakit stroke. Nah, jadi pada malam itu tanggal 18 Juli 2021 jam 20.00 waktu Indonesia Barat terjadi pernikahan dengan saksi dari pihak keluarga ayah saja serta wali hakim dan saksi imam. Nah, sedangkan dari pihak pelaku hanya video call sebelum pernikahan itu dimulai. Nah, jadi untuk saksi-saksi ini hanya dari pihak ayahnya si N, saksi hakim dan imam, sedangkan untuk saksi dari Arafif ini hanya melalui via video call. Nah, dari sinilah aksi-aksinya mulai dilakukan dan sangat didukung oleh pihak-pihak keluarganya bahwa ia benar-benar laki-laki. Nah, berproses sebagai dokter spesialis bedah saraf serta pengusaha batu bara dengan menyebutkan PT Bomba Group serta perusahaan yang lain-lainnya seperti PT Bau dan PT Pama. Selama ini saya dicuci otak sehingga tidak sadar bahwa ternyata saya ditipu. Dan masih banyak lagi kebohongan-kebohongan pelaku. Bohongan selanjutnya yaitu meminta uang dengan alasan untuk pengobatan ayahnya, meminta uang dengan ibunya si N juga, hingga kerugian mencapai 300 juta lebih. Nah, nama baik saya pun dihancurkan di mana-mana. Untuk korban ini meminta keadilan di sebuah instansi kepolisian agar supaya bisa ya bagaimana baiknya polisi mengatur inilah ya kan, karena ini jika hanya berhenti di sini saja maka akan ada berkelanjutan. Maka dari itu si N ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ke depannya, dia meminta sebuah kepolisian ataupun instansi kepolisian ini untuk menghukum si Arafif ini agar supaya memberikan efek jerah kepadanya. Nah, seperti itulah. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar bawah. Oke?